Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, welcome back to my YouTube channel. Semoga kalian semua selalu ada dalam kesehatan dan kelancaran beraktivitas. Jangan lupa selalu semangat dan jaga protokol kesehatan. Saat ini sedang pandemi COVID-19. Mudah-mudahan cepat dimusnahkan dan dijauhkan ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, bocornya draft perubahan rancangan kedua tentang undang-undang desa ini yang diusulkan oleh DPD RI banyak menimbulkan spekulasi dan analisis tersendiri dari berbagai pihak, entah dari masyarakat, ahli hukum, pakar, dan pemerintahan desa itu sendiri ya, seperti apa. Nah, jadi jangan sampai disalahartikan, jangan sampai disalahgunakan, jangan sampai salah paham ya. Ini masih rancangan, jadi bentuk rancangan, tidak untuk dilaksanakan ya. Oke, yang menarik bagi saya ada poin hakim perdamaian desa di draft rancangan ini. Nah, seperti apa sih? Saya coba akan analisis seperti apa hakim perdamaian desa ini yang diusulkan oleh DPD RI di draft rancangan undang-undang perubahan kedua tentang desa ini ya. Oke, saya coba analisis ya. Ini jadi di antara ini di draft rancangan ya, di draft rancangan RUU perubahan kedua ya. Di antara bab 6 dan bab 7 disisipkan satu bab, yakni bab 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut. Nah, jadi kalau di undang-undang desa ya, ini undang-undang desa ya yang saat ini berlaku nomor 6 tahun 2014, ini di pasal 64 ya, atau di bab 4 di bab 6-nya ini, jadi langsung ya, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa ini. Nah, di antara bab ini dan bab 6 ya dan bab 7 ini, jadi diusulkan ada penambahan bab, yakni tentang hakim perdamaian desa. Nah, ini hakim perdamaian desa ya, ini bab 6A. Nah, ini bisa dilihat ya. Nanti di deskripsi video saya simpan linknya supaya bisa di-download oleh sobat semua. Draft rancangan undang-undang perubahan kedua ya tentang undang-undang desa. Nah, ini. Oke. Di antara pasal 68 dan pasal 69 disisipkan 7 pasal, yakni pasal 68A, pasal 68B dan pasal 68C dan seterusnya ya. Sehingga berbunyi sebagai berikut. Oke. Kita lihat pasal 68A ada 4 poin ya, ada 4 poin. Yang pertama, penyelesaian perselisihan dan pertikaian masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19A ayat 1 huruf C dan pasal 26 ayat 2 huruf H dan ayat 4 huruf K dilakukan oleh hakim perdamaian desa. Hakim perdamaian desa seperti apa? Oke, lanjut ya. Ini hanya analisis ya, bukan dari seorang pakar atau ahli ya. Oke, ini poin yang kedua. Hakim perdamaian desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada dasarnya berbentuk majelis bersifat ad hoc, jadi tersendiri, apa ya, netral, tidak dari manapun. Ad hoc jadi tersendiri ya, independen, yang diketuai oleh kepala desa dengan anggota yang terdiri dari unsur. Nah, jadi berbentuk majelis bersifat ad hoc yang diketuai oleh kepala desa, diketuai oleh kepala desa ya, dengan anggota yang terdiri atas unsur pertama, pimpinan lembaga adat atau lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat. Nah, seperti itu ya. Itu poin keduanya. Poin ketiganya, keanggotaan majelis hakim perdamaian desa di desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditunjuk oleh kepala desa. Kalau menurut saya, kalau ditunjuk ini bisa menimbulkan polemik, tetapi berbeda berbeda kalau dimusyawarahkan ya, karena nggak tahu gimana nanti kedepannya kalau jadi, tapi mudah-mudahan ya semuanya kebijakan di pemerintah dan mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semua ya. Ini poin keempatnya, dalam hal salah satu pihak yang berselisih adalah keluarga batik kepala desa, maka ketua majelis hakim perdamaian desa dalam penanganan perselisihan dan pertikaian tersebut diisi oleh ketua lembaga adat, lembaga kemasyarakatan dan atau tokoh masyarakat. Nah, jadi apabila bukan seorang ya,
pihak yang berselisih itu dari anggota keluarga kepala desa, nah itu kepala desa tidak ada poin di situ, tetapi harus dilaksanakan oleh Ketua Majelis Hakim Perdamaian dalam penanganan perselisihan dan pertikaian, diisi oleh Ketua Lembaga Adat atau Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. Nah, jadi kepala desa tidak berperan di situ ya, apabila di keluarga kepala desa perselisihannya. Oke. Pasal 68B ini ada berapa poin ya? Ada 4 poin juga ya, ada 4 poin juga. Oke, kita lihat. Yang pertama, Hakim Perdamaian Desa melakukan penyelesaian perselisihan dan pertikaian dengan cara musyawarah guna mendamaikan para pihak yang berselisih atau bertikai. Jadi dilaksanakan secara musyawarah ya. Poin keduanya, perselisihan dan pertikaian yang diselesaikan oleh Hakim Perdamaian Desa merupakan perselisihan dan pertikaian perorangan maupun berkelompok yang terjadi di desa ya, jangan lupa. Oke, poin ketiganya, Hakim Perdamaian Desa menyelesaikan perselisihan dan pertikaian dalam lingkup sengketa keperdataan, pidana ringan dan pelanggaran norma atau tradisi masyarakat. Nah, jadi keperdataan, pidana ringan dan pelanggaran norma atau tradisi masyarakat, karena kita ketahui ya di seluruh Indonesia ini merupakan banyak sekali pulau, tradisi, adat, agama, suku. Nah, jadi itu tergantung seperti apa ya norma dan tradisi masyarakat di desa tersebut ya. Oke, poin keempatnya, tindak pidana yang diselesaikan oleh Hakim Perdamaian Desa sebagaimana dimaksud ayat 3 merupakan tindak pidana yang menimbulkan kerugian atau dampak langsung bagi perorangan dan atau kelompok masyarakat dengan ketentuan. Nah, ketentuannya ini ada 2 ya. Bukan perbuatan yang mengakibatkan kematian, luka berat, dan atau kecacatan yang mengakibatkan tidak berfungsi atau berkurangnya fungsi salah satu bagian tubuh. Dan atau contohnya mungkin tangannya putus, kakinya putus, jarinya putus, itu bisa jadi. Kepalanya putus, kalau kepalanya putus ya pasti meninggal. Sudah jelas ya, pidana. Oke, lanjut poin B-nya, pidana dengan kerugian material paling banyak 5 juta. Jadi kalau kurang dari 5 juta itu tidak dipidanakan ya. Oke, ini pasal 6C-nya ada 2 poin ya. Yang pertama adalah dalam upaya menyelesaikan perselisihan dan pertikaian, Hakim Perdamaian Desa harus memperhatikan peranata lokal tradisional yang masih berlaku dan diakui keberadaannya oleh masyarakat. Nah, jadi seperti yang diketahui ya, tadi saya sebutkan di Indonesia itu banyak tradisi, banyak hukum-hukum tradisional itu harus digunakan ya oleh Hakim Perdamaian Desa ini, karena berbeda setiap pemerintah, karena setiap desa itu berbeda ya. Oke. Yang kedua, Hakim Perdamaian Desa menyelesaikan perselisihan dan pertikaian secara cepat dan sederhana ya. Harus cepat dan sederhana, jangan dilama-lama. Tetapi harus secara cepat dan sederhana seperti itu ya. Oke, ini poin pasal 68D-nya ada 5 poin ya, ada 5 poin. Oke, yang pertama, Hakim Perdamaian Desa melakukan upaya penyelesaian perselisihan dan pertikaian berdasarkan yang pertama, permohonan yang diajukan para pihak atau salah satu pihak berselisih atau sengketa keperdataan, dan permohonan dari pelaku atau korban dan laporan masyarakat desa setempat untuk perkara pidana ya. Seperti itu. Yang kedua, Hakim Perdamaian Desa mulai melakukan penyelesaian perselisihan pertikaian paling lambat 3 hari sejak diterima permohonan atau pelaporan. Jadi laporan sudah 3 hari harus segera eksekusi atau menyelesaikan ya. Oke, poin ketiga, kepala desa selaku ketua majelis Hakim Perdamaian Desa melakukan pemanggilan para pihak yang berselisih untuk dipertemukan guna mendapatkan penyelesaian secara damai. Poin 4, dalam hal kepala desa tidak melakukan pemanggilan atau melakukan penyelesaian perselisihan dan pertikaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, maka pemanggilan kepada para pihak dilakukan oleh pemeriksaan oleh sekretaris desa. Nah, jadi ada sekretaris desa ya. Kalau tidak ada pemanggilan, dilakukan oleh pemeriksaan oleh sekretaris desa. Gimana sih ini? Ya, gitulah, bisa dianalisis ya sobat semua. Oke, ini poin 5.
Dalam mempertemukan para pihak yang berselisih sebagaimana dimaksud pada ayat 3, hakim perdamaian desa dapat memanggil pihak lain yang dapat memberikan informasi dalam rangka menyelesaikan perselisihan pertikaian. Jadi bisa memanggil pihak lain ya. Oke, ini pasal 68E-nya ada 3 poin. Oke, kita lihat seperti apa ya. Hakim perdamaian desa, poin pertamanya, hakim perdamaian desa menyelesaikan proses penyelesaian perselisihan pertikaian dalam waktu paling lama 14 hari kerja sejak permohonan laporan diterima. Jadi 14 hari kerja ya harus diselesaikan. Dalam hal perdamaian telah disepakati melalui hakim perdamaian desa, perselisihan atau pertikaian tersebut tidak dapat dilakukan proses hukum dan tidak dapat diajukan ke pengadilan. Jadi apabila sudah selesai di situ ya sudah, tidak dapat diajukan ke proses hukum atau diajukan ke pengadilan seperti itu ya. Oke, poin 3-nya, dalam hal para pihak tidak mencapai perdamaian, penyelesaian perselisihan dan pertikaian dapat dilanjutkan melalui proses hukum dan diajukan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Beda lagi apabila tidak dapat sepakatan, tidak dapat hasil temu di situ ya. Ini bisa diajukan ke pengadilan sesuai peraturan ya. Oke, ini pasal 68F bisa dibaca oleh sobat semua juga, ada 5 poin ya. Nanti saya simpan juga ya di deskripsi video supaya bisa di-download oleh sobat semua. Terus pasal 68G ada 4 poin, ada 4 poin ya. Bisa nanti ya seperti apa analisis teman-teman. Nah, ini dua-duanya. Di antara pasal 70 dan pasal 71 disisipkan satu pasal, yakni pasal 70A, sehingga berbunyi sebagai berikut. Nah, ini ya pasal 70A-nya. Oke. Naskah peraturan desa atau PRD sebagaimana dimaksud pada pasal 69 ayat 1 disusun dengan sistematika yang sederhana sesuai dengan tradisi masyarakat desa setempat. Nah, jadi Perdes ini disusun sesuai dengan sistematika yang sederhana sesuai tradisi masyarakat desa setempat. Nah, jadi seperti itu ya. Ini dari usulan DPD RI ini ya, salah satu poin yang menurut saya unik gitu kan. Adanya hakim perdamaian desa. Nah, jadi seperti apa kita analisis dan kita telaah, kita awasi kelanjutannya dari proses perubahan undang-undang desa ini ya ke depannya. Oke, jangan lupa selalu semangat sobat semua, perjuangan PPDI di pemerintah pusat pasti akan berguna. Oke, selalu jaga protokol kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.